usul Prakarsa menjadi Prakarsa DPRD Kabupaten Sumedang. DPRD Kabupaten Sumedang menyetujui usulan 2 Raperda inisiatif yang diusulkan oleh Bapemperda DPRD Sumedang. Pada rapat paripurna dalam rangka menyampaikan penjelasan Bapemperda DPRD Sumedang mengenai persetujuan terhadap Raperda usulan Prakarsa menjadi Prakarsa DPRD Sumedang di ruang paripurna DPRD setempat. Adapun kedua Raperda usul Prakarsa itu adalah Raperda tentang penegakan protokol kesehatan di masa pandemi dan Raperda tentang pengelolaan pondok pesantren di Sumedang. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumedang, Jajang Heriana SE. Dihadiri Wakil Ketua DPRD lainnya, Titus Diah. Dihadiri pula oleh perwakilan fraksi-fraksi DPRD Sumedang secara langsung, sedangkan anggota dewan lainnya secara virtual. Sebelum disetujui, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumedang, Dr. Rahmat Juliadi M. Hakes, terlebih dahulu menyampaikan penjelasan terkait 2 Raperda usulan Prakarsa tersebut. Kemudian penyampaian pemandangan umum fraksi dan anggota DPRD terhadap penjelasan dimaksud. Selanjutnya penyampaian jawaban Bapemperda atas pandangan umum tersebut. Rahmat mengatakan sebelum menjadi Raperda, usulannya harus disetujui bersama terlebih dahulu oleh DPRD. Rahmat menjelaskan dalam Raperda pengelolaan Ponpes akan diatur sebagaimana peran pemerintah daerah terhadap Ponpes. Di antaranya, terkait rekognisi atau pengakuan dari pemerintah, agar pondok pesantren mendapat perhatian yang baik, kemudian afirmasi atau penguatan. Sementara itu, terkait Raperda penegakan prokes, Rahmat memaparkan, Raperda tersebut perlu dibuat sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat di masa pandemi. Rahmat menambahkan, setelah usulan kedua Raperda inisiatif tersebut disetujui, DPRD akan mengundang pihak eksekutif untuk membentuk panitia khusus di dalam rapat paripurna. Jadi barusan sudah kita lakukan rapat paripurna internal untuk menyampaikan Raperda atau rancangan ya, Raperda inisiatif atau Prakarsa DPRD, 2 buah Raperda, yaitu pertama tentang protokol kesehatan di masa pandemi dan yang kedua adalah tentang pengelolaan pondok pesantren. Ya. Sebelum itu menjadi resmi menjadi hak inisiatif DPRD, tentu harus disetujui bersama dulu dengan seluruh anggota DPRD, dan barusan semua fraksi sudah menyampaikan pandangannya, termasuk juga anggota DPRD yang mengikuti secara Zoom. Secara umum mereka menyepakati 2 usulan Raperda tersebut. Yang pertama tentang pondok pesantren, di mana di dalam Raperda itu nanti akan ya diatur terkait dengan bagaimana peran-peran pemerintah daerah terhadap pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Sumedang. Yang pertama adalah terkait dengan rekognisi atau pengakuan dari pemerintah daerah terhadap pesantren yang ada. Karena selama ini keberadaan pesantren di Kota Sumedang ini belum dirasa mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah. Ya. Yang kedua adalah afirmasi atau penguatan. Jadi kita berharap dengan Raperda ini nanti adanya penguatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pesantren-pesantren yang ada. Dan yang terakhir adalah fasilitasi tentunya. Fasilitasi atas kebijakan-kebijakan termasuk juga sarana prasarana yang ada. Kita berharap nanti dengan adanya Raperda ini atau Perda ini, keberadaan pesantren ini bisa jauh lebih baik dan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap masyarakat dan tentunya Kabupaten Sumedang. Nah, yang kedua adalah Raperda tentang protokol kesehatan di masa pandemi. Ini juga penting karena meskipun sekarang kondisinya sudah cukup melandai, tapi bukan berarti pandemi ini selesai. Nah, kita tidak tahu bahwa pandemi ini akan berakhir sampai kapan, dan kita juga tidak tahu ke depan apakah terjadi pandemi lagi atau tidak. Oleh karena kita persiapkan payung hukumnya, di mana nanti kita akan mengatur tentang perlindungan ya terhadap masyarakat itu sendiri, ya terhadap korban yang mungkin nanti terkena ya pandemi tersebut, kepada pelapor, kepada tenaga kesehatan terutama, dan juga di dalamnya akan mengatur tentang bagaimana peran kewajiban dari pemerintah daerah, termasuk juga pihak-pihak swasta, itu kan penyelenggara kegiatan masyarakatan, apa yang harus dilakukan ya. Dan tentu ada satu hal yang juga cukup penting yang harus diatur dalam Perda ini adalah partisipasi masyarakat, dan yang kedua yang berikut adalah masalah sanksi ya, sanksi yang harus diterapkan apabila ada masyarakat yang dia tidak taat terhadap apa yang sudah ditetapkan dalam Perda ini. Jadi sanksi apa berupa denda atau berupa sanksi sosial yang lainnya itu harus ditetapkan di dalam peraturan daerah. Memang saat ini sudah ada peraturan bupati yang mengatur tentang itu, tapi itu akan jauh lebih kuat pada saat ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah. Setelah sah menjadi
Raperda inisiatif DPRD ini, maka kita akan menyampaikan ini di dalam sidang paripurna yang mengundang pemerintah daerah, dan setelah itu nanti akan dibentuk panitia khusus untuk membahas secara rinci, secara detail tentang substansi materi dua buah raperda ini. Dan berharap mudah-mudahan di dalam pansus nanti ada penyempurnaan yang bisa dilakukan dengan baik, dan tentunya nanti kita berharap pada saat ditetapkan menjadi perda yang definitif, perda ini sudah jauh lebih sempurna dari yang draft saat ini yang diusulkan.